Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, tetap berbahagia, menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah ya. Sebetulnya aku sejak pagi tadi mau mengunggah kajian, tapi terhalang karena hingga detik ini sudah 22 jam kajian yang kemarin ya, mampir ngombe 21/10/2021 yang kita bahas mengenai memahami diksi kiamah dan sa'ah. Ini hanya mampu meraih 798 viewer ya dari 22 jam yang telah dilalui. Artinya dia belum memenuhi target yang seperti diharapkan, ya paling tidak 1000-an lah ya, 1000-an. Artinya kalau dalam kondisi seperti ini, berdasarkan apa yang aku pelajari dan aku ngunggah lagi kajian, nanti viewernya menjadi menjadi menyebar. Dia tidak fokus tertuju pada satu kajian yang lebih dahulu gitu ya. Jadinya tidak berurutan. Padahal kajian-kajian dari aku itu kajian yang lalu dan yang kemudian itu saling terkait. Itu yang alasan pertama ya. Alasan yang kedua ya, makanya aku minta didoakan semoga cepat punya rumah sehingga bisa bikin studio kedap suara ya. Ini dari tadi tetangga lagi hiburan, setel musik jadi banter-banter ya. Musiknya sampai kedengaran di sini. Yang namanya hidup bertetangga juga ya harus dimaklumi, masa kita mau larang orang mencari kebahagiaan kan nggak enak juga ya. Jadi dua alasan itu yang menyebabkan aku tidak jadi ya. Seharusnya pagi tadi aku unggah video berikutnya ya. Dengan keadaan seperti itu ya, akhirnya di video berikutnya itu baru kita unggah sore lah ya, atau menjelang maghrib atau isya atau maghrib lah ya. Nanti kita harapkan masih ada sisa waktu, semoga mampir ngombe edisi 21/10/2021 ini bisa meraup 1000 viewer. Sebetulnya nggak terlalu muruk ya, 1000-an viewer itu kan sedikit sih kalau dibanding dengan jumlah subscribe yang alhamdulillah sekarang sudah 24.800. Itu berapa persennya cuma. Makanya aku tidak terlalu, karena sebetulnya aku menargetkan tuh 10% dari subscribe. Tapi kan enggak mungkin ya. Maka sudahlah diikuti aja 1000-an aja lah, dan itu pun ternyata masih tidak tercapai juga. Cuman aku ya maklum juga sih ya, ini akhir pekan ya, lagi banyak berlibur bersama keluarga mungkin. Itu yang pertama. Sedangkan kajian-kajianku ini memang kajian-kajian akademis yang dia tidak bisa disambi ya. Dan dia penontonnya terseleksi. Jadi kalau orang-orang yang memang otaknya otak setengah otak ya, atau tidak penuh ya nggak usah nonton kesini lah ya. Nggak ngerti, nggak nyaut, nggak nyambung ya. Jadi aku sarankan kalau otaknya yang cuman setengah ya nggak usah di sini. Ini untuk otak-otak yang penuh aja. Ya. Oke. Beberapa waktu yang telah berlalu kemarin ya, dan hari ini itu di grup WA aku, di grup Lembaga Dakwah Arimatea, itu terjadi sebuah ya diskusi-diskusi ringan, tapi wajar lah, namanya setiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri ya. Itu wajar-wajar saja. Tentang sesuatu berita yang telah kita terima ya,
akan ada yang murtad itu, aku bilang akan karena terjadi masih sesuai surat. Ini surat edaran yang aku baca loh ya. Artinya kebenarannya ini kebenaran news ya, kebenaran berita, yaitu Selasa 26 Oktober 2021 gitu. Ini tanggal berapa sekarang nih? Tanggal berapa? 24, berarti masih kurang 2 hari lagi ya. 2 hari lagi ini akan murtad ya, berpindah agama dari Islam sehingga dia keluar Islam ya. Di situ terjadi perdebatan antara teman-teman dakwah ya karena kan ikon Arimatea itu menyampaikan Islam mencegah pemurtadan ya. Satu kelompok teman-teman mengatakan kita harus cari akses bisa ketemu beliau untuk kita dakwahi ya, sehingga minimal dipertimbangkan dulu, tidak serta-merta gerusa-gerusu terus murtad. Ada yang berpendapat begitu dengan alasan sesuai dengan ikon kita menyampaikan Islam mencegah pemurtadan gitu. Tapi tidak banyak juga di satu sisi mengatakan ya sudahlah itu pilihannya dan itu lebih bagus dia keluar dari Islam ya, daripada nanti dia tetap di Islam tapi mempunyai cara pandang tersendiri tentang syariah Islam gitu. Jadinya tidak ketemu dua itu ya. Kalau aku pada posisi tidak dalam pertentangan di antara dua pendapat seperti itu, tetapi ingin membahasnya atau membawanya di atas meja akademis, artinya coba kita sikapi secara keilmuan ya. Peristiwa ini itu bagaimana gitu. Sementara mereka yang sedang berseberangan pendapat ya silakan saja, orang pendapat saja kok kan. Tidak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Maka aku nanti akan membuat membagikan sebuah kajian kepada kalian yang ujung-ujungnya itu berjudul ada yang murtad. Iman itu diajarkan atau diwariskan. Nah, itu nanti ujungnya ke sana kita kajiannya. Tapi ini berseri. Nanti kalau sudah setengah jam kasih tahu ya. Ini berseri sebelum ke topik ada yang murtad. Iman itu diajarkan atau diwariskan. Maka aku memberikan sebuah introduction dulu kepada kalian semua sebelum nanti kita sampai kepada tajuk yang aku bilang tadi ya. Kajian kita kali ini adalah mau murtad mau murtad ya. Apa mau mu'alaf? Ini kan paradoksal ini ya. Mau murtad apa mau mu'alaf ya. Terlalu panjang, gini aja. Mau murtad, mau mu'alaf. Mau mu'alaf ya. Judul besarnya Free Will dan bahasa Inggris ini. Free will ya. Free will atau free will? Free will ini bacanya ini ya. Free will dan predestination dan kurang sini ya. Dan predestination gitu ya. Nanti ini nulisnya ditaruh di tengah ya.
hidupin biar agak terang lampunya. Jadi ini judul kajian kita sebagai introduction ya. Mau murtad, mau mu'alaf, free will dan predestination. Nih ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi persoalan iman atau khususnya akidah ya, memang merupakan aspek utama dalam ajaran kita, ajaran Islam ya. Makanya ketika kita berdiskusi itu jangan ngawur. Ada kadang-kadang teman-teman yang ngawur bahwa itu sebetulnya dalam hal pemikiran, tapi dia kelompokkan sebagai akidah itu, sehingga orang yang tidak sepemikiran dengan dia terus dia kasih cap kafir. Nah, itu kan jadi salah urus. Beda, pemikiran itu nanti domainnya itu di peradaban. Yang namanya pemikiran itu selalu tumbuh dan berkembang. Dan setiap orang, kalau kami di Sumatera dulu ya, lain lubuk, lain ikannya. Ya. Lain lubuk, lain ikannya. Kalau orang Jawa bilang lebih sangar lagi, seje silet, seje anggit. Itu diterjemahkan agak sulit itu. Apa? Seje silet, seje anggit itu. Coba kamu tanya kepada temanmu yang ngerti bahasa Jawa. Ya. Pemikiran itu nanti tamadun dia itu peradaban, harus dibedakan dengan akidah. Kalau aku lihat teman-teman itu banyak yang ngawur, mencampurkan terhadap hal-hal yang mahdo dengan goiru mahdo itu campur, tidak dia pisahkan, atau yang qot'i dan istihadi itu juga dicampur, jadi kacau. Setiap pemikiran itu bukan akidah, itu tidak bisa. Kalau akidah itu dia qot'i, sedangkan pemikiran itu istihadi. Yang repotnya kan seperti yang aku bilang tadi, dia sendiri tidak tahu memilah antara pemikiran yang itu nanti terkait dengan peradaban kehidupan dengan akidah. Sehingga ketika ada orang tidak sepemikiran dengan dia katakan kafir. Nah, itu kan jadi masalah ya. Jadi masalah. Padahal yang dia omongkan itu pemikiran dia, bukan firman mengatakan begitu, bukan. Jadi repot. Kanjeng Nabi itu perjuangan awalnya Islam perdana di Mekah ya, selama 13 tahun itu lebih banyak waktunya bergelut dalam hal akidah ya. Nanti Ghazwul Fikrnya itu perang pemikirannya itu di Madinah. Ya, di Madinah. Karena di sana juga akhirnya tidak terhindarkan pertarungan antara ahli kitab dengan Islam, yaitu yang diwakili oleh Yahudi dan Nasrani ya. Belum lagi yang memang Arab-Arab jahiliyah itu ya. Cuman kan pusat jahiliyahnya itu semakin terasa pertentangannya itu ketika ada di Mekah. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu, kita berbicara dalam topik akidah atau pemikiran, peradaban, itu harus dipisahkan ya. Kalau persoalan akidah itu nggak usah dipikir, karena ya sudah begitu, akidah itu saklek dia tidak membutuhkan pemikiran manusia ya. Dia saklek, dia absolut. Kalau dibilang merah ya merah, bilang putih ya putih, nggak ada oh ini abu-abu, nggak ada. Jadi Islam dan kafir itu hitam putih.
Nggak ada setengah Islam setengah kafir, itu nggak ada. Ya. Meskipun dalam guyonan ada seorang tokoh ya yang semoga Allah merahmati dalam tidur panjangnya karena beliaunya sudah almarhum ya. Mengatakan bahwa orang liberal itu sebetulnya setengah iman setengah kafir gitu. Aku pernah dengar pernyataannya dan aku tersenyum saja. Tetapi bukannya salah ya, karena beliaunya berbicara dalam taraf komunikasi canda lah ya. Karena kalau kita masuk ke dalam aturan-aturan Islam, apalagi kita bisa lihat di surat Al-Kafirun itu, nggak ada yang namanya setengah iman setengah kafir. Nggak ada yang namanya abu-abu. Yang ada itu hitam putih. Anda ada di warna iman atau ada di warna kafir. Jadi tegas ya. Oke. Pentingnya masalah akidah ini dalam ajaran Islam ya, tampak jelas. Jadi sebelum syariah akidah dulu dikokohkan, ditancapkan oleh Kanjeng Nabi ya. Baru nanti masalah syariah. Ya, seperti yang bilang tadi, ya pertarungan akidah itu dimulai di Makkah sana. Makanya aku bilang sebetulnya Abu Jahal CS itu bukan masalah Tuhan itu atau Allah itu 1, 2, 3 atau 4. Dia nggak pernah ngurus itu, ya. Ya. Jadi bukan masalah Allahnya berapa, orang Tuhannya dia 365 aja. Setiap hari ganti Tuhan tidak ada masalah. Ya. Jadi bukan masalah sebetulnya mau Tuhan itu 1, 2 atau 3. Yang masalah bagi Abu Jahal dan konco-konconya efek dari tauhid itu. Artinya kalau kita bertauhid, efeknya nanti hukum yang berlaku itu hukum Allah. Nah, ketika hukum Allah itu diberlakukan, berarti kan Abu Jahal CS itu harus meninggalkan hukum-hukum jahiliyah. Padahal hukum-hukum jahiliyah itu telah membuat mereka pada posisi puncak zona kenyamanan. Sebagai contoh, perbudakan saja. Perbudakan itu sudah mendarah daging loh di dalam peradaban Arab jahiliyah itu. Terus tiba-tiba dihapuskan oleh Islam, kan ya sudah itu sudah mengganggu mereka gitu ya. Oke. Selanjutnya ya. Persoalan akidah itu memberikan perhatian yang cukup ya dibanding persoalan syariah, karena kita tidak boleh main-main terhadap hal-hal yang menyangkut akidah. Sehingga tema sentral ayat-ayat Al-Quran turun selama periode ini adalah ayat-ayat yang menyerukan kepada iman ya. Jadi iman. Dan itu dipisahkan ya, terpisah antara iman dan kafir itu ndak ono, abu-abu kompromi itu ndak ono. Biasanya yang suka abu-abu itu kan dunia-dunia politik ya. Oke. Berbicara masalah aliran pemikiran di dalam Islam itu biasanya disebut dengan ilmu kalam ya. Ilmu kalam. Ini bukan kalam kolam, itu bukan ya. Bukan yang pena, itu bukan yang kemarin sempat kita singgung. Jadi kalam secara harafiah itu kata-kata ya, ngomong ini ya. Yang nanti makanya kalau kita diskusi tentang Yohanes 1 pasal 1 itu sebetulnya pada mulanya kalam itu yang tidak ada masalah. Pada mulanya firman itu yang ada masalah ya. Cuman ya menurut teman-teman Kristen kita, kalam itu menjadi manusia ya. Yang sebelum menjadi manusia menjadi Allah. Jadi dari kalam berubah menjadi Allah, berubah menjadi manusia. Ya itu nantilah kita diskusikan ya. Oke. Kaum teolog ya, itu banyak berdebat tentang kata-kata dalam mempertahankan pemikirannya ya. Maka mereka itu disebut mutakalim.
Mutakalim itu orang yang pandai berdebat, pandai berargumentasi, itu atau kalau mungkin sekarang itu paling tepat debater ya. Debater ya. Itu disebut mutakalim. Kalau yang tadi itu yang aliran pemikirannya itu disebut ilmu kalam ya, pengetahuan tentang itu disebut ilmu kalam. Manusianya itu mutakalim ya. Jadi pandai berdebat, pandai mengajukan argumentasi gitu ya. Atau sekarang zaman apa sekarang? Zaman kekinian. Debater gitulah ya. Oke. Perbedaan pemikiran di kalangan pemikir-pemikir umat Islam itu sejak awal memang sudah mengemuka dalam bentuk praktis atau dalam bentuk teoritis, itu sudah lumrah, sudah jamak, sudah menjadi umum, bukan menjadi sesuatu yang aneh lagi ya. Maka dari itu untuk kali ini ya, kita mencoba mendiskusikan antara dua aliran pemikiran yang itu paradoksial dan sampai kiamat sampai kiamat nggak pernah ketemu. Dan dalam satu kisah ketika orang berdebat tentang ini pernah dilarang sama Kanjeng Nabi itu ya. Karena apa? Karena maksudnya bukan tidak boleh sih berdebat, tapi jangan terlalu ya, jangan terlalu masuk ke dalamnya gitu aja. Maka dilarang. Oke. Kali ini kita akan berbicarakan tentang aliran pemikiran Jabariyah dan Qadariyah yang khususnya terkait dengan ya, mau murtad apa mau mu'alaf ya. Free will dan predestination. Itu kalau bahasa sekolah kampusnya itu begitu. Ya. Oke. Jadi perbuatan manusia itu diinterpretasikan oleh dua aliran pemikiran, yaitu pengertian yang free will atau predestination. Ya. Itu ada dalam domain free will. Kita hidup ini dalam domain free will atau predestination. Itu kalau pakai bahasa pondok ya itu tadi Jabariyah atau Qadariyah begitu ya. Nanti ada yang disebut juga tentang given ya. Kita itu tidak seperti coba kalau aku nggak mau ngomong aku dulu, kamu dulu, menurutmu kamu itu lahir sebagai laki-laki atau perempuan itu nanti bisa digolongkan free will atau predestination, sesuatu yang given atau yang apa ya, usaha gitu ya. Kalau usaha nanti berarti penjelasannya itu harus lewat medis ya, bagaimana supaya bisa punya anak laki, bisa punya anak perempuan ya, yang katanya sih ya, katanya kalau bisa diupayakan makan kecamba itu bisa menentukan nanti jabang bayinya itu laki atau perempuan. Cuman katanya aku sendiri pernah dengar-dengar dari pakar medis seperti itu. Cuman kan perlu uji lab tuh ya. Oke. Pertama ya, ini kita membahas tentang Qadariyah ya. Qadariyah ini adalah free will ya. Qadariyah kita bahas dulu. Ada yang memandang Qadariyah itu sebagai, kalau bahasa kerennya itu, kalau kita itu kehendak bebas. Jadi kita punya otoritas ya. Punya otoritas mau ke kanan, mau ke kiri, mau tidur, mau bangun, mau minum kopi, minum teh ya. Itu free will, kehendak bebas yang kita tidak perlu minta izin atau mempertimbangkan dari pendapat-pendapat atau arahan-arahan orang lain ya.
Terserah aja. Misalkan seperti aku ini dari pagi sudah ngopi ya, terus berdasarkan saran teman-teman harus banyak air putih, maka kali ini aku minum air putih. Nah, itu free willku, itu kodariahku, ya. Terus enggak lah, aku pingin ngopi, aku ngopi, itu juga kodariahku, ya. Atau begini, aku tidak ngopi, aku tidak minum air putih lah. Itu juga kodari aku. Bebas ya, free will, kehendak bebas gitu. Itu kodari ya. Nah, ini aku mau minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu adalah ditentukan oleh gue sendiri. Manusia itu sendiri, lu sendiri. Lu mau dengar musik rock ya silahkan, lu mau dengar blues ya silahkan, lu mau dengar reggae ya silahkan, lu mau dengar jazz ya silahkan, lu mau dengar dangdut koplo ya silahkan, sampai lu mau dengar apa jenenge kuwi campur sari ya silahkan, kebogiro ya silahkan. Itu free will ya, itu free will, bebas ya. Itu salah satu contoh ya. Jadi manusia yang berkehendak ya, kita, lu, gue yang berkehendak apa yang lu inginkan, apa yang gue inginkan ya. Kita berkehendak. Ya. Bisa kita lakukan. Apa yang kita inginkan bisa kita lakukan, apa yang tidak inginkan bisa untuk tidak kita lakukan. Eksekutornya kita. Jadi powerful. Free will itu menjadikan kita pada posisi powerful, ya, tidak dalam sebuah bayang-bayang kebijaksanaan yang di luar kita. Powerful. Oke, berikutnya, ini yang kedua nih, Jabariyah. Jabariyah. Ya, atau predestination. Predestination. Ya. Nih. Predestination. Ini tadi satu kelompok pemikiran, ini kelompok pemikiran berikutnya. Bagi kelompok yang menggunakan paham ini, jadi perbuatan manusia itu tidak ditentukan oleh manusia. Jadi seperti aku nih, aku tidak free will, tidak bebas dalam menentukan kehidupanku. Aku tidak bebas. Kamu juga tidak bebas. Ada sebuah kekuatan asing yang itu mengkooptasi kehidupan kita. Ya. Under control. Ya. Tidak seperti tadi, ya. Kalau kamu mau kamu laksanakan, kamu tidak mau ya jangan laksanakan gitu. Kalau ini tidak, ya. Bagi kelompok yang seperti ini, perbuatan manusia itu bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Gusti Allah engkang Moho Agung. Jadi ada kekuatan yang maha kuat, yaitu kekuatan otoritas dari Gusti Allah engkang Moho Agung, ya. Bagi kelompok yang seperti ini, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia menjadi pasif. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa ya? Hopeless begitu ya. Given saja dia. Manusia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan. Manusia hanya dikendalikan oleh Gusti Allah engkang Moho Agung, sehingga dia memposisikan sebagai apa? Sebagai robot begitu ya. Sebagai robot. Jadi terus kesimpulannya apa? Sementara ini bisa kita tarik kesimpulan tidak? Yang benar itu Qadariyah atau Jabariyah, free will atau predestination. Maka seperti yang aku bilang tadi, tidak bisa ditarik kesimpulannya ya. Karena ini masing kalau kita lihat pertandingan sepak bola ini sama kuat ya. Sama kuat.
Contohnya gini aja lah, kita sekarang ngaji ini ya, ini karena hasil usaha kita ya, atau memang sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu bahwa kita akan ngaji bareng di channel ini gitu. Itu kan sulit ya untuk di apa? Dideskripsikan. Apakah memang pertemuan kita sudah tertulis? Kalau temanku yang suka apa namanya? Jabaria itu ya, dia katakan itu sudah tertulis 50 tahun lalu sebelum kita dilahirkan gitu. Jadi di grup dakwah kami itu macam-macam. Ada yang rasionalis seperti aku gitu, ada yang yakinis seperti teman-teman lain juga. Pokoknya modal yakin aja. Ya enggak apa-apa. Jadinya apa? Dua kutub ini kan ya saling asik gitu. Oke. Ya. Gimana? Nggak bisa kan? Repot. Kita ngaji bareng saat ini itu usaha kita. Ya, aku berusaha mengumpulkan semua data, terus kamu juga berusaha meluangkan waktu, aku meluangkan waktu, kita ketemu walaupun lewat dunia maya ya, kita ngaji bareng. Dan kamu menyisihkan semua kesibukanmu sementara ngaji bareng Gus Betik di channel ini. Itu usaha kita atau sudah tertulis sebagai takdir ya. Kalau temanku bilang tadi 50 tahun sebelum kita diciptakan. Itu yang mana itu? Ya. Nggak pernah ketemu itu dua kutub itu ya. Oke. Jadi kehendak bebas atau free will itu ya, atau kemauan bebas adalah kemampuan untuk memilih. Jadi kita punya kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan yang berbeda. Yang itu serba mungkin. Mungkin kamu pilih ini, mungkin kamu pilih itu. Ya, itu free will, kehendak bebas. Terus predestination itu dalam kajian-kajian teologi itu ya, itu doktrin, bisa dikelompokkan doktrin atau gimana ya? Agak sulit aku menggunakan bahasa, atau gini aja lah, takdir. Kalau bahasa Inggrisnya given. Ya. Given. Kita tidak punya berguiding apapun, ya. Kita lahir, kamu lahir, aku sebagai laki-laki, kamu sebagai laki-laki, atau aku sebagai laki-laki dan kamu sebagai perempuan terlahir begitu saja, itu kita punya posisi tawar tidak? Ya, posisi tawar misalkan kita berguiding, jadikanlah laki-laki atau jadikanlah perempuan, atau kita given. Ya. Kan itu duduk permasalahannya. Maka predestinasi ya dalam teologi adalah doktrin yang menyatakan, sebetulnya aku kurang cocok kalau doktrin ya. Takdir gitu aja lah ya. Takdir yang menyatakan bahwa semua peristiwa alam semesta nih maksudnya ya, telah ditakdirkan oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ya. Biasanya itu berbicara tentang nasib akhir, ya, nasib akhir kehidupan seseorang. Oke, mumpung aku ingat, aku pernah jelaskan kepada kamu tentang Shirathul Mustaqim ya, di surat Al-Fatihah, surat yang pertama ayat yang ke-7. Jadi itu nanti kan sering ditanya, apakah orang Islam itu belum selamat? Ya, kalau masih minta diselamatkan, apakah belum lurus? Kok masih minta dengan cara berdoa semoga ditunjuki jalan yang lurus gitu. Masalahnya bukan begitu ya. Aku hanya mereview ini. Masalahnya itu bukan kita sudah lurus atau belum lurus. Karena kalau ditanya sudah lurus atau belum lurus, ya sudah lurus lah. Sudah lurus, cuman kita tidak menguasai yang namanya tempus delicti. Kita masih punya waktu ke depan. Ada tempus delicti yang akan kita lalui. Di hari tua nanti kita itu akan tetap luruskah? Kan sudah di surat 90-10 itu surat 90 itu surat Al-Balad kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi. Ayat 10 sudah dijelaskan bahwa
Allah itu, Gusti Allah ingkang Maha Agung itu memberikan kita dua jalan. Ya. Dengan bahasaku supaya mudah kamu cerna, jalan baik dan jalan buruk, gitu aja. Di Al-Fatihah ya, surat yang ke awal atau pertama, nomor ayatnya yang ke-7 ya. Itu ada dua jalan kan itu. Ya. Jalan yang baik itu sirotol mustaqim, terus jalan yang buruk itu dibagi dua, ada yang ma'dub, ada yang dolin itu. Jadi kan aku sudah jelaskan begini ya. Nih kan, akhirnya nyimpang dia. Jadi kita belajar, oh itu aliran yang menyimpang, artinya dia menyimpang dari induk. Ini aliran sempalan, biasanya dibilang, oh itu aliran sempalan gitu ya. Dan dikonotasikan dia selalu negatif. Aliran sempalan, dia menyempal. Sempal itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa atau bahasa apa? Dia menyempal. Kita sudah di sini, ya. Start kita sudah di sini. Dan kita akan berakhir di jannah ini. Ya. Ini start, ini finish. Kita selalu bukan kita tidak mustaqim, kita mustaqim, tapi kita tidak tahu. Seandainya kita hidup di sini, ya. Ini apanya namanya? Aku bagi gini ya. Ini tempusnya begini ya. Ini tempus deliktinya itu di sini. Delikti ya. Tempus itu tempo, waktu ya. Bahasa hukum ini. Tempus delikti. Ya. Kita kan masih di sini nih. Masih di sini. Sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Ya. Masa muda kita itu lurus. Ya. Tapi kita tahu masa tua kita. Kita tidak tahu karena masih ada misteri yang ini oleh ahli filsafat kita itu, ini termasuk yang fiction ya. Tapi fiction ini nanti bisa kita ketahui setelah kita mengakhiri kehidupan ini ya. Fiction, bukan fiktif loh ya, fiction. Waktunya belum tiba. Saatnya belum sampai ke sana kita. Kita masih di sini. Nah, kita berdoa supaya kita selalu lurus. Kita sudah lurus, tapi untuk tempus yang ke depan juga tetap lurus sehingga bisa mencapai jannah. Ini Quran surat Al-Fatihah ya, surat pertama ayatnya 7. Tolong dikoreksi kalau salah, ingatku 7 ya. Ini yang mustaqim ya. Ini yang ma'dub itu ya. Ini yang dolim itu tadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Maksudnya itu di sini. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang masa mudanya dia Islam ya. Lalu terpeleset masa tuanya dia menjadi kafir. Ya. Berapa banyak peristiwa seperti ini? Kita tidak menginginkan ini. Kita ingin selalu dalam garis Islam ini. Ya. Nah, ini yang dua jalan itu ya, jalan baik ya, jalan buruk. Ini diwakili oleh yang mustaqim ini ya. Ini dikatakan yang ma'dub sama dolin ini. Begini. Ya. Ini sudah aku jelaskan berkali-kali ya, ini hanya untuk mereview ulang. Sekarang terkait dengan apa yang kita kaji saat ini. Seseorang itu mau murtad, dia atau mau mu'alaf. Sementara aku perlu jelaskan atau enggak ya murtad dan mu'alaf dari tinjauan linguistik ya. Nanti deh di ujung nanti aku jelaskan ya. Gini dulu, kita mau murtad atau mau mu'alaf itu free will atau predestination? Itu loh. Kita diberi kebebasan atau kita menjalani takdir? Given.
Kita tidak punya posisi tawar, itu loh maksudnya, ya. Nih, ya. Seseorang dia memilih murtad, dia menjadi murtad atau dia menjadi mu'alaf. Ini kan paradok ini. Ini juga paradok. Itu free will, ya, atau predestination. Begitu juga dia menjadi mu'alaf itu free will atau destination. Tuh yang sedang kita sedang kita kaji, ya. Nanti ini masih masih aklinya dulu, ya. Nanti tinjauan-tinjauan naklinya itu insya Allah di bab berikutnya, ya. Ini nanti ada lanjutannya, cuman aku kasih judul lain, ya. Judul berikutnya adalah ada yang murtad, iman itu diajarkan atau diwariskan, ya. Ini introduction-nya. Oke, coba kamu pikirkan, kamu renungkan. Aku tidak akan menarik kesimpulan, aku akan memberikan kesempatan kalian untuk berpikir dulu, ya. Apakah seseorang itu menjadi murtad atau menjadi mu'alaf itu free will atau predestination? Ini dua kelompok ini, ya, itu tidak pernah ketemu, selalu bertentangan karena ini memang paradoksial, ya, antara qadariyah dan jabariyah, antara free will dan predestination. Nah, sementara kalau kita bawa kajian ini, ya, ke surat Al-Fatihah khususnya ayat ke-7, ya, seperti ini tadi, ya, kita di sini berdoa supaya nanti sampai akhir hayat kita menutup mata tetap pada garis lurus ini, bukan garis sempalan yang ke sini dan menyempal ke sini. Itu maksudnya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, gitu. Seperti gue ini, ya. Saat ini gue aktif di bidang kajian-kajian teologi seperti ini, ya, khususnya comparative religion, Islam dan Kristen seperti itu, ya. Apakah ini bisa bertahan sampai aku menutup mata? Kan enggak tahu. Bisa saja tiba-tiba ditangkap dan dipenjara karena bobol bank sekian miliar, ya. Kan bisa saja. Karena apa? Karena sudah nggak tahan dengan penderitaan kehidupan, ya. Akhirnya potong kompas jadi penjahat bank, ya. Tentunya penjahat bank yang modern itu sekarang nggak bawa M16, nggak perlu bawa AK-47, ya. Cukup bagaimana dia menguasai IT, kan, memindahkan rekening dari satu rekening ke rekening, gitu. Jadi kalau ada penjahat dia masih pakai M16, pakai AK-47, pakai pistol yang laras pendek itu seperti Baretta atau apa, itu penjahat sudah apa, ya? Malu lah. Seharusnya malu, itu apa namanya? Out of the date, ya. Waktunya sudah berlalu, ya. Sudah nggak zamannya sing ngono-ngono kuwi, nggak zaman gitu, ya. Penjahat yang canggih itu dia harus menguasai science and technology, gitu, ya. Bagaimana menguasai IT? Karena permainan kehidupan kita sekarang tidak bisa terlepas dari IT, gitu. Jadi aku belum tahu juga besok aku mau menutup mata itu dalam keadaan seperti apa. Ya makanya aku berdoa semoga tetap di jalan yang lurus, yang mustaqim itu. Tapi kan itu sebuah harapan. Sesuatu probability ke depan masih bisa. Begitu juga sekarang kamu beriman, kamu bilang kamu beriman, ya. Ada nggak jaminan sampai tua? Nanti di ujung tuamu kamu murtad lagi, kamu kafir lagi. Itu sesuatu yang sangat mungkin. Intinya gini adalah, ya, kita balik juga enggak apa-apa. Ya, ketika ada seseorang yang dia masih menutup, masih kafir terhadap Islam, itu jangan langsung kamu vonis. Dia kafir kan sekarang, siapa tahu nanti detik-detik terakhir ternyata dia menerima Islam. Dari sini kita bisa belajar, kita membaca sebuah cerita itu disimpulkan kalau sudah tuntas.
Jangan belum tuntas kamu sudah simpulkan. Seperti aku bilang kan, kalau aku tarik dalam kekinian kita, kajian-kajianku itu tidak strike, dia singular dan berseri. Itu belum dia sudah simpulkan. Jadi itu namanya kemeruh. Bagaimana dia menyimpulkan yang hanya dia tonton tidak lebih dari 5 menit, katakanlah begitu. Padahal serinya ini nanti akan berbicara, kalau satu seri itu 30 menit kali 3 berapa? 90 menit. 5 menit diadu dengan 90 menit kan mesti salah. Jadi dilihat dulu seluruhnya baru disimpulkan. Begitu juga kalau kamu punya teman, punya tetangga, punya kenalan yang sampai sekarang ini masih belum menerima Islam. Jangan buru-buru kamu simpulkan. Ya kamu ajak atau minimal kamu doakan semoga mau menerima Islam. Seperti itu. Kenapa? Nanti ada kemungkinan di ujungnya itu justru dia menerima Islam. Ya. Seperti yang aku pernah ceritakan atau belum ya. Jadi penunggu parkir ya. Tukang parkir di masjidku di sini ya. Itu sudah meninggal, namanya Pak Lan gitu manggilnya. Itu kafir loh. Ya, itu kafir. Awalnya dia murtad, setelah murtad ya menjadi kafir tentunya. Murtad setelah aku ajak baik-baik ya. Karena dia sudah sepuh ya, aku pantas, itu hubungannya bapak anak lah ya. Jadi kita harus hormat terhadap orang tua meskipun akidahnya berbeda, itu kita harus hormat. Dan beliaunya itu kita beri kesempatan untuk parkir di masjid kita itu, dan kita tidak ada masalah. Itu bukti bahwa kita itu dalam urusan-urusan amalia Islam itu tidak kuper gitu loh. Tidak lantas karena masjid terus tukang parkirnya harus orang Islam, enggak. Itu orang kafir kita suruh parkir enggak ada masalah gitu. Setelah aku ditugaskan untuk mengajak, menasehati ya, karena mereka tahu aku aktif di Arimatea ya. Jawabannya pada waktu itu cuma begini, enggak lah aku izin, enggak lah saya malu untuk menjadi Islam lagi. Terus saya bilang, betul nopo Pak, makin kulo sing sanjang teng takmir. Aku bilang, enggak apa-apa Pak, nanti itu urusanku, aku nanti yang bilang ke takmir. Maksud kita mau kita syahadatkan di masjid itu. Berkali-kali aku rayu, aku ajak baik-baik ya. Jawabannya tetap seperti itu, malu gitu, enggak mau. Akhirnya beliaunya wafat ya. Bisa nggak dibilang wafat? Nggak tahu aku ya. Meninggal ya, menutup mata gitu aja lah ya. Dalam keadaan kafir. Karena tidak mau untuk kembali kepada Islam. Setelah itu berlalu, aku dapat kabar dan sangat mengejutkan ya. Justru istrinya, kalau istrinya memang sebelum mereka menikah itu sudah kafir ya. Istrinya bersahadat masuk Islam. Coba gimana itu? Aku sampai tertegun. Itu sudah pada tua-tua semua pasangannya itu. Ya. Mungkin juga waktu itu dia kafir, si bapak ini juga karena pengaruh istrinya yang memang kafir ya, karena banyak lembaga-lembaga misi yang pada saat itu mengunjungi mereka ya. Akhirnya membuat sebuah keterkejutan sampai aku itu ketenggengan, orang Jawa bilang merenung gitu. Inilah jalan cerita. Siapa nyangka justru istrinya sendiri yang akhirnya bersahadat. Suaminya sudah terlanjur meninggal dan dalam keadaan kafir. Ya inilah yang aku bilang tadi. Kita tidak tahu, ada tempus delicti yang belum kita lalui. Lah kita orang Islam tentu selalu berdoa semoga tetap dalam jalan yang lurus ini. Jadi kalau ada orang Islam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh itu belum lurus itu. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya sekarang orang Islam itu sudah lurus. Dia ingin sampai menutup mata nanti tetap lurus. Karena kita tidak tahu probability
ya yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan. Yang dalam filosofi disebut fiction, bukan fiktif loh ya, fiction. Waktunya belum sampai, temponya belum kita lalui. Jadi itu fiction. Dalam suasana fiction, semua probability itu bisa terjadi seperti yang aku ceritakan tadi itu, ya. Bagaimana suaminya yang murtad dan tetap murtad sampai menutup mata kafir, istrinya justru bersahadat masuk Islam. Kita tidak tahu, ya. Begitu bapak itu sudah menempuh ini, akhirnya nyempal ke kanan ke kiri ini. Ya, oke. Itu aja kajianku ya. Ini sebagai, aduh, aku mau, udah berapa lama nih? Sudah 50, akhirnya besok aja lah ya, di seri kedua aku akan menjelaskan murtad dalam tinjauan lugotan atau bahasa itu sebetulnya apa. Nanti kita lihat dalam terminologi itu gimana ya. Oke, itu dulu sebagai pengantar ya. Coba kalian renungkan, kalian pikirkan ya. Seseorang itu murtad, mu'alaf itu free will atau predestination ya. Itu sampai ketemu lagi besok di lanjutan video kajian kita dalam tajuk ada yang murtad. Iman itu diajarkan atau diwariskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.